Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Good morning semuanya. How are you today? Very I am well. very well. Thank you. I am very well too. Oke, pagi ini di hari Kamis, ya. Siapa yang sudah melaksanakan sholat duha? Alhamdulillah. Ya, hampir semuanya sudah melaksanakan sholat duha ya, bagus. Yang pagi ini sudah sarapan? Siapa? Oke, sudah punya juga yang sarapan ya. Baik anak-anakku semuanya, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan disiapkan Mas Kakak. Siap berdoa. Siap wahid isnain salasah arba'ah. Uda'ullah jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, pagi ini sudah siap belajar? Siap. Sudah. Siap. Are you ready? Ready. Yes. Iya. Yes, I am ready. Ready. Baik anak-anakku. Ya, untuk hari ini nanti diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Kita belajar mata pelajaran matematika dulu ya. Mumpung masih pagi. Ya, masih semangat. Oke. Kita langsung saja ya, hari ini kita akan belajar akar pangkat 2 ya. Setelah kemarin kamu sudah belajar pangkat 2 ya. Nah, kemarin banyak sekali yang sudah paham juga ya, mengerjakan tugas juga sudah bisa ya, pangkat 2 kemarin. Nah, sekarang kita belajar akar pangkat 2. Apa sih akar pangkat 2 itu? Nah, ya. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Ya, jadi kebalikannya. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Nah, ya. Misalnya P dikali P sama dengan R. Maka akar dari R itu sama dengan P.
Nah, dibaca akar kuadrat ini ya. Jadi akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari R. Ini dibacanya. Ya, tanda akar ini ya. Ini dibacanya akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari R. Ya, dari suatu bilangan kuadrat dapat ditentukan dengan cara bersusun. Ya, jadi kamu bisa mencari ya hasil dari akar pangkat 2 itu dengan cara bersusun anak-anak. Ya, ini materinya sudah agak susah ya, jadi tolong kalian perhatikan, kalian simak baik ya. Kita langsung ke contoh saja. Ini ada contoh ya, tentukan akar kuadrat dari 324. Ya. Nah, caranya anak-anakku ya, yang pertama adalah kalian pisahkan dulu ya. Pisahkan dulu setiap 2 angka dari belakang. Bentar ya. Caranya anak-anak ya, ini ada contoh, tentukan akar kuadrat dari 324. Caranya yang pertama ya, langkah-langkah yang pertama untuk mencari akar kuadrat dari 324 ya. Pisahkan setiap 2 angka dari belakang. Nah, ini kan dipisahkan ya menjadi 3 ya kan? Ini tandanya kan jadi 3.24. Nah ya. Nah ini dipisahkan dulu. Pisahkan 2 angka dari belakang, ini sudah dipisahkan. Nah ini. Tadinya kan 324, ini jadi 3.24. Ya. Ini kamu jangan dulu langsung 18 ya. Nah untuk mencari hasilnya dari 18 ya, itu ada langkah-langkahnya anak. Nah ya. Nah setelah kamu memisahkan setiap 2 angka dari belakang, ini 2 angka dari belakang ya, 24 ini sudah dipisahkan. Tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka paling kiri. Angka paling kiri itu mana? Angka paling kiri itu mana? 3 ya? 3. Betul, angka paling kiri itu angka 3. Nah ya, jadi ya kalian menentukan dulu bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka paling kiri ini. Nih ya, angka 3. Nah, kira-kira yang mendekati angka 3 itu berarti ya 1 dikalikan 1. Kalau 2 kan 2 kali 2 kan 4. Iya kan? Nah ya, yang mendekati angka 3 itu 1 dikalikan 1. Ya, sama dengan 1. Nah, 1 ini mendekati 3. Nah, kemudian ya tulis 1 ini, tulis angka 1. Nah, sebagai hasil bilangan pertama. Bilangan pertamanya sudah ketemu ini 1. Ya, 1. Nah, sekarang bilangan yang kedua. Nah, sebelum mencari bilangan yang kedua, ini kenapa bisa hasilnya 18? Nah, angka 1 yang ini sudah kalian ketahui ya hasilnya dari mana? Itu dari angka yang mendekati ya bilangan kuadrat yang mendekati angka 3 ini. Itu adalah 1. Ini ketemu 1 angka pertama. Nah, sebelum itu ya, jumlahkan bilangan hasil yang pertama. Ini dijumlah ini 1 ditambah 1
Ya, 1 ditambah 1, tadi kan hasilnya 1 ya, bilangan yang pertama, itu dijumlahkan. Dijumlahkan dengan angka yang sama, berarti 1 ditambah 1 itu 2. Ya. Kemudian ya, simpan 2, cari bilangan yang sama. Sebentar. Ini ya, ini dulu ya, kita ke sini dulu. Tadi kan sudah ketemu langkah yang kedua, itu 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Kalau sudah dikurangi dulu. Ini ya. 3 ya, 3,24 dikurangi 1. 4-nya turun. 2-nya turun ini. Kemudian 3 dikurangi 1 itu 2. Ya. Kalau sudah, ini kan sudah ketemu ya, sisanya 224 tadi setelah dikurangi ini. Ya. 224. Nah, kalau sudah ya tadi bilangan yang pertama itu kan sudah ditambahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ya 2 ini. Ya, 2-nya sudah ini. Nah, kemudian ya dua angka setelahnya angka 24. Nah, 224 ini ya. Bukan 24, 224. Nih. Nah, kalau sudah ya. Kemudian cari bilangan yang sama untuk hasil 224. Nah, ketemunya adalah 8. Ya. Nah, jadi 28 dikali 8 itu sama dengan 224. Ya, ini maka ya 224 dikurangi 224 ya hasilnya 0. Ya, ini ya. Nah, ini tadi ya caranya, langkah-langkahnya tadi. Pisahkan dulu setiap dua angka dari belakang. Ya, 3,24. Kemudian tentukan Nah, kemudian ya tadi yang mendekati angka paling itu kan 1 dikali 1. Nah, itu mendekati 3. Nah, tulis 1 sebagai hasil bilangan pertama. Nah, kemudian jumlahkan bilangan hasil yang pertama tadi 1 tambah 1 itu 2. Nah, simpan 2, ya, cari bilangan yang sama. Ya, untuk hasil 224. Nah, 28 dikali 8 itu 224. Nah, tulis 8 sebagai bilangan hasil yang kedua. Ya. Ulangi langkah-langkah di atas hingga diperoleh sisa pembagian sama dengan 0. Saya belum. Sampai sini bingung ya? Saya lihat mukanya bingung semua ini. Bingung? Ada yang bingungnya yang mana? Bingungnya yang mana coba? Bingungnya yang mana anak-anak?
Nah, jadi ya, ini kan 3 angka. Ya, tentukan akar kuadrat dari 324. Nah, kalau sudah langkah yang pertama dipisahkan dulu. Ya, ditulis dulu ya, akar kuadrat seperti ini, tandanya akar. Kemudian pisahkan 2 angka di belakangnya. Ya, jadi seperti ini. Ya, 3.24. Nah, kamu lihat lagi setelah itu ya, angka yang paling kiri. Sebentar ya, sebentar. Oke, anak-anak ya, ini saya sudah lanjutkan. Nah, ya. Jadi, yang pertama kalian menentukan akar kuadrat dulu. Ya, langkah pertama itu tadi kamu memisahkan 2 angka. Nah, kemudian kamu lihat angka paling kirinya kan angka 3. Nah, kamu cari bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka yang paling kiri. Ya. Nah, kenapa ini ya? Kenapa harus 1, Us? Ya karena tidak boleh dari angka 3 ini, bilangan paling kirinya kan angka 3 ya. Iya kan? Nah, kalau misalnya sekarang 1 dikali 1 itu kan 1. Kalau misalnya 2, berarti kan harus 2 dikali 2 sama dengan 4. Iya kan? Nah, 4 itu kan lebih dari 3. Nggak boleh ya, tidak boleh, harus kurang dari angka yang paling kiri ini, bilangan kuadratnya. Nah, kalau misalnya di depannya bilangan kuadratnya angka 5, berarti ya 2 kali 2 masih masuk. Tapi kalau kamu pakai 3 kali 3, hasilnya itu sudah 9, nggak bisa. Paham ya? Jadi cari bilangan kuadratnya ya, yang hasilnya itu nanti kalau dikalikan, ini kan 1 kali 1 hasilnya 1, tidak melebihi dari 3 kan, karena nanti harus dikurangi. Ya, kalau nanti hasilnya di sini misalnya ya pakai 2 kali 2, pakai 2 kali 2 itu 4, berarti nanti 3 dikurangi 4. Ya, 3 dikurangi 4 kan nggak bisa. Iya kan? Ya, jadi kamu lihat angka paling kirinya ini 3. Kemudian dicari bilangan kuadratnya, itu 1. Hasil bilangan kuadratnya loh ya. Kan 1 kali 1 sama dengan 1. Tidak boleh lebih dari bilangan yang sebelah kiri sini.
Nah, 18 ini hasilnya, Mbak. Akar kuadrat dari 324 itu 18. Nah, cara mencari 18 ini dari sini nih caranya. Nah, 18 dari mana? Ya, hasil akar kuadrat dari 324. Ya. Kalau kamu nggak percaya, 18 dikalikan 18. Nah, 18 dikalikan 18 itu hasilnya 324. Karena kan tadi ya, akar pangkat 2 itu kebalikannya, ya, akar kuadrat. Nah, akar kuadrat. Berarti 18, 324 ya, akar kuadrat dari 324 itu 18. Nah, kalau dikalikan berarti 18 kali 18 itu 324. Nah, sekarang saya sudah lanjutkan lagi. Ya, tadi sudah ketemu ya, ingat ya. Lihat angka di sebelah kiri. Kemudian cari hasil bilangan kuadrat, tapi tidak boleh melebihi angka yang sebelah kiri. Kita pakai 1. Ya, pakai dari bilangan kuadrat 1 kali 1 itu 1 supaya bisa dikurangi. Nah, kemudian 1 itu tadi sudah ketemu, ditambahkan 1 ditambah 1 itu 2. Nah, ya, sekarang dicoba. Ya, sekarang dicoba. Kalau misalnya ya, depannya sudah 2, kamu pakai mau 25 dikali 5 karena angka belakangnya harus sama. Kalau 25 berarti dikali 5. Ya, kamu cari sampai hasilnya itu 224. Nah, 25 kali 5 itu hasilnya belum 224. Ya. Kemudian kamu cari lagi sampai ketemu ya 224. Nah, misalnya kamu pakai di sini ya 25 dikali 5. Nah, itu hasilnya cuma 125. Kamu pakai lagi misalnya 27 dikali 7, itu hasilnya cuma 189. Pokoknya kamu cari angkanya, ya, depannya sudah 2 ini, ya, tinggal belakang sini nanti dikalikan sama angka yang sama dengan belakangnya angka 2. Nah, 8 ini, ya, 8 ini sebagai hasil yang kedua. Kalau angka 1 dari sini tadi, angka 8-nya dari sini. Paham enggak, anak-anak, sampai sini? Enggak. Sedikit paham ya? Nggak apa-apa, nanti kamu pelajari lagi. Ya. Nanti kamu baca, ya, bola-balik untuk rangkumannya, supaya paham. Sekarang ditulis dulu saja latihan soalnya. Ya, pakai cara. Nah, kalau cuma hasilnya saja kan mudah. Ingat ya, nanti hasilnya itu ya kalau dikalikan itu hasilnya benar. Dikalikan dengan angka yang sama, misalnya ya kayak tadi 324
akar kuadrat dari 324 itu 18. Kalau dibuktikan 18 dikali 18 itu hasilnya 324. Ya, jadi nanti hasilnya kalau dikalikan dengan angka yang sama dengan hasil itu, nah ketemu angka akar kuadratnya itu.
Baik, anak-anakku sudah semua menulisnya? Sudah ya? Oke, nanti kalau yang masih bingung bisa tanya lagi langsung ke Ustadzah ya. Sekarang Ustadzah akhiri dulu. Ya. Setelah ini dilanjutkan bahasa Arab ya. Setelah ini ya. Oke, ya. Ya. Baik anak-anakku ya, setelah ini dilanjutkan dengan Ustadz Rahman. Ya, itu Ustadz Rahman sudah ada ya. Baik, saya akhiri dulu anak-anak ya. Nanti kita lanjutkan lagi di jam ketiga. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak bisa dengar suaranya Ustadz dengan baik? Bisa. Baik, alhamdulillah anak-anak. Ustadz kasih waktu 2 menit ya. Silakan yang mau ke belakang, mau makan, silakan ya. 2 menit dari sekarang.
Baik, anak-anakku semuanya sudah siap belajarnya hari ini? Halo anak-anak, bisa dengar suaranya Ustadz dengan jelas? Bisa. Ya. Bisa. Saya sudah siap ya anak-anak ya? Sudah. Siap, alhamdulillah. Baik anak-anak yang kameranya masih mati, Ustadz pengen lihat wajah cantik dan wajah ganteng kalian. Apakah hari ini masih semangat apa tidak ya? Atau sudah mandi apa belum? Ustadz pengen lihat dari sini. Ya, Mas Hilmi ganteng ya. Makin bulat ya pipinya Mas Hilmi ya. Nanti kalau kamu Ustadz nggak lihat wajah kalian, nanti ketika kamu masuk Ustadz lupa ini siapa, kok ganteng, kok cantik gitu ya. Nah, dinyalakan dulu ya anak-anak ya. Mbak Juna, Mbak Zerli, Mbak Clarissa, Mbak Naswa, Mas Alfa. Ya, Ustadz salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Sobahunu. Kaifa halukum? Anak. Alhamdulillah, ana bikhair. Baik anak-anak, kita awali pelajaran mulog bahasa Arab pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kegiatan belajarnya yaitu bahasa Arabnya mengulang atau mereview bab 1 dan bab 2 atau ta'aruf 1 dan ta'aruf 2. Dan minggu depan Ustadz akan memberikan latihan soal untuk persiapan penilaian tengah semester yang diadakan pada tanggal 27 atau 2 minggu dari sini ya. Jadi 2 minggu lagi akan diadakan PTS. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membahas lagi, mengingat-ingat lagi, mempelajari lagi pertemuan pertama, bab pertama, dan pertemuan berikutnya yaitu bab kedua. Masih ingat mufrad ta'aruf 1 yang dihafalkan dulu pakai nada lagu Anak Gembala? Masih ingat. Coba ya, kalau masih ingat coba Ustadz pengen tanya Mbak Askaila. Mbak Askaila bahasa Arabnya pena apa Mbak Askaila? Coba agak keras. Mbak Askaila? Kolamun. Ulang lagi. Kolamun. Oke, pinter. Mas Riko, bahasa Arabnya buku apa Mas Riko? Kitabun. Pinter. Mbak Clarissa, bahasa Arabnya kursi apa Mbak Clarissa? Kursiun. Kursiun. Mas Raul, bahasa Arabnya apa? Meja apa Mbak Mas Raul? Maktabun. Maktabun. Mbak Atif, bahasa Arabnya peta apa Mbak Atif? Khoritatun, pinter. Mas Kian, bahasa Arabnya penghapus apa Mas Kian? Mimsahatun. Mbak Juna, bahasa Arabnya penggaris apa Mbak Juna? Mistorotun. Mas Kenzi, Mas Kenzi,
Bahasa Arabnya kemeja apa Mas Kenzi? Apa, Us? Kemeja. Kemeja. Masih buka buku. Apa, Mbak? Komisun. Komisun, pintar. Mas Hilmi, lihat Ustadz terus ya, lirikanmu ya. Mas Hilmi, bahasa Arabnya meja apa Mbak Mas Hilmi? Maktabun. Maktabun, pinter-pinter semuanya ya. Anak kelas 4B sudah ganteng, sudah cantik, soleh-soleha, pinter-pinter semuanya. Nah, kita baca bersama-sama lagunya Anak Gembala Mufrodat 1 ya. Mulai dari Kitabun Buku, Wahid Isnain Salasah. Kitabun Buku, Kolamun, Pena, Kursiun, Kursi, Komisun, Kemeja. La 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 la. Koridor pena maktabun meja sahatun penghapus istorotun penggaris. Oke, good. Ustaz ingin dengar suaranya anak yang soleh, anak putra ya. Anak putra silakan nyanyi bersama-sama, dinyalakan mikrofonnya. Ustaz lihat dari sini ya, siapa yang tidak ikut nyanyi dan siapa yang tidak ikut baca. Ya, kita baca dari Kitabun Buku, Wahid Isnain Salasah. Kitabun buku, kolamun, Oke, pinter sekali anak yang soleh, anak kelas 4B. Sekarang anak yang soleha, anak putri, silakan dinyalakan mikrofonnya. Saya dilihat dari sini, nyanyi bersama-sama. Mulai dari Kitabun Buku, Wahid Isnain Salasah. Oke, good. Oke, baik. Anak yang soleha, anak kelas 4B, anak putri, pintar-pintar semuanya ya. Masih hafal pelajarannya Ustadz, padahal sudah lama ya, sudah berapa minggu yang lalu ya, tapi masih ingat. Nah, sekarang Ustadz akan mereview lagi, membuat kata tunjuk ya, membuat kata tunjuk menggunakan kata hada dan hadihi. Masih ingat apa sih makna atau arti dari hada dan hadihi? Ada yang ingat? Ini. Yang lainnya? Apa sih artinya hada sama hadihi? ini Oke. Ada yang tahu perbedaan antara hada dan hadihi? Apa Mas Raul? Perbedaannya apa Mas Raul? Hada untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan. Nah, selain itu apa Mas Raul? Selain laki-laki sama perempuan. Untuk kata bendanya bagaimana Mas Raul? Hadihi berarti tunnya. Ya, kalau hadihi ada tunnya. Kalau hada kenapa Mas Raul? Tidak ada tunnya. Tidak ada. Oke, baik. Oke. Yang lainnya bisa diulang lagi? Perbedaan sama hada sama hadi? Ada yang mau jawab? Mas Kenzi mau jawab? mau Coba diulang ya.
Ya, oke. Silakan Mas Kenzi. Haza untuk Perbedaan hada sama laki-laki, hadihi. hazihi untuk perempuan, hazihi ada tunnya, Terus? haza nggak ada tunnya. Nggak ada tunnya. Oke, pinter. Alhamdulillah. Ya, baik. Benar ya yang dijawab tadi sama Mas Raul sama Mas Kenzi ya. Perbedaan sama hada sama hadihi itu bedanya adalah penggunaannya ya. Kalau hada itu digunakan untuk anak laki-laki, kalau hadihi untuk perempuan. Untuk penggunaan kata benda, hada ditunjukkan untuk kata benda yang tidak berakhiran tun atau tidak ada tak bulatnya. Sedangkan hadihi digunakan kata benda yang berakhiran tun atau yang ada tak bulatnya. Sekarang Ustadz pengen kasih pertanyaan untuk semuanya saja. Silakan dijawab. Tolong ditranslate ke bahasa Arab dengan benar. Ini meja, bahasa Arabnya. Haza kursiun. Ustadz ulang lagi ya. Ditranslate ke bahasa Arab. Ini meja. Meja ya. Ini meja. Haza maktabun. Ya. Ada maktabun. Pinter. Sekarang berikutnya ya. Ini peta. Bahasa Arabnya apa? Hazihi khoritatun. Next ke pertanyaan berikutnya ya. Ini pena. Ada kolamun. Ada kolamun, Peter. Selanjutnya ini penggaris. Hadihi mistoratun. Oke, Peter. Kalau ini kemeja. Ini kemeja. Haza komisun. Ada komisun. Oke, Rip. Sekarang Ustaz panggil ya. Panggil satu-satu. Mbak Ica. Hari ini ada Mbak Ica. Mbak Ica. Mbak Roshida. Ya, Ya, oke Mbak Ica dijawab yang keras ya. Mbak Ica coba dijawab, ditranslate ke bahasa Arab. Ini kursi, bahasa Arabnya apa? Ini kursi. Mbak Ica. Halo Mbak Ica. Ya. Baik, Mbak Ica hilang. Waduh. Tidak ada kabarnya. Oke, Ustaz lempar ya. Terus Mbak Clarissa. Mbak Clarissa, bisa dijawab? Mbak Clarissa. Ini kursi. Ada kursiun. Ada kursiun. Oke, baik. Mas Naya kah? Dinyalakan mikrofonnya. Mas Naya kah? Ya, Mas Naya kah dijawab yang keras ya. Ini peta, bahasa Arabnya apa, Mas Naya kah?
Hadihi kharitatun. Hadihi kharitatun. Oke, pinter. Nah, sekarang itu tadi kata tunjuk berupa hadza sama hadihi. Sekarang kata tunjuknya berupa zalika sama tilka. Ada yang tahu artinya apa? Itu. Itu ya. Kalau ada hadihi tadi ini, maka zalika tilka artinya itu ya. Oke. Ada yang tahu perbedaan zalika sama tilka? Ya, Mbak Skaila silakan dijawab. Kalau hadihi, kalau tilka Zalika, untuk zalika. laki-laki. Zal. Kalau zalika Diulang lagi Mbak Skaila. Kalau itu laki-laki. Kalau tilka itu perempuan. Untuk perempuan. Ada yang lain? Mbak Skaila? Kalau zalika, kata bendanya untuk apa? Kalau zalika, kata bendanya untuk yang tidak berakhiran tun. Terus? Kalau Kalau tilka? kata benda yang berakhiran tun. Oke, pinter. Yang lainnya bisa jawab lagi? Ada yang mau jawab selain Mbak Skaila? Oke, Mas Ilmi silakan dijawab yang keras. Zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Terus, Mas Ilmi, kata bendanya? Kalau zalika Itu untuk yang kata benda yang zalika untuk tidak berharian tun. Peter. Tidak berakhiran tun. Oke. Kalau tilka? Tilka untuk berakhiran tun. Untuk berakhirannya tun. Berakhiran kan. Oke, pintar. Terima kasih, Mas Ilmi. Ustadz enggak dari tadi lihat Mas Rasya kayak bingung kenapa Mas Rasya ini. Mau tak tanya Mas Rasya, kamu? Ya, anak-anak. Ya, sekarang dijawab yang keras bersama-sama. Itu pena bahasa Arabnya apa? Dalika kolam. Dalika kolamun, pintar. Kalau itu peta bahasa Arabnya apa? Itu peta. Tilka kharitatun. Coba Ustaz ingin tanya Mas Haikal ya. Mas Haikal bisa dijawab yang keras ya. Itu buku. Mas Haikal dijawab. Syaratnya itu buku apa Mas Haikal? Mas Haikal. Zalika Oh, sinyalnya susah kayaknya Mas Haikal. Ustaz lempar ke yang lain dulu ya. Mbak Lintang. Ya, Us. Ya, itu buku bahasa Arabnya apa, Mbak Lintang? Oke, Zalika. Zalika apa tadi? Kitabun. Zalika kitabun.
Oke, baik. Alhamdulillah. Mas Rasya, dijawab yang keras ya. Itu kursi bahasa Arabnya apa, Mas Rasya? Ayo, kenapa pegang kepala terus? Dalika Dalika kursiun. Dalika kursiun. Oke, pinter. Siapa yang belum dipanggil? Mbak Kaila, ya Mbak Kaila. Mbak Kaila, dinyalakan mikrofonnya. Ya, Os. Ya. Oke, Mbak Kaila tolong dijawab yang keras ya. Itu penggaris bahasa Arabnya apa? Itu penggaris. Itu penggaris. Bahasa Arabnya apa, Mbak Kaila? Halo, Mbak Kaila. Jawab yang keras, Mbak Kaila. Ya, diulangi lagi. Mbak Kaila. Masih mikir, Us. Oh ya. Tilka mistoratun. Oke, pinter. Terima kasih ya Mbak Kaila ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita membahas bab 2 ya, ta'aruf 2. Ta'aruf 2 lagunya gimana? Ustadz kok lupa ya? Nadanya sholawat Nabi. Ada yang masih ingat? Anak-anak lagunya? Bapak guru. Ya, betul sekali. Ibu guru. Terus Mas Kenzi sampai selesai. Tilmizun, siswa pria. Tilmizatun, siswa putri. Ya, kita baca bareng-bareng ya, anak-anak ya. Baru. Kita baca mulai dari Mudarisun. Kita nyanyi bareng-bareng. Wahid, Isnain, Salasa. Mudarisun, Bapak guru. Sodikun teman pria, sodikotun teman putri. Huwa artinya dia artinya betul larinya bukan anak artinya saya ismaku hal apa anta Oke, baik. Sekarang Ustadz Ustadz pengen dengar suaranya anak laki-laki dulu ya. Anak laki-laki silakan dinyalakan mikrofonnya. Ustadz lihat dari sini siapa yang tidak ikut baca dan ikut yang baca ya. Ya, Mas Ilmi, Mas Nayaka ikut baca ya. Mas Rasya, mulai dari Mudarisun, Wahid, Isnain, Salasa. Mudarisun, Pak Guru. berusia 2 dan 3 dan siswa jadi itu baru
Oh tidak, itulah api yang sedikit dari luar. Artinya tidak. Artinya bulan bukan artinya saya nama apakah Oke, cukup. Mas Alfa sama Mas Alvin hari ini ada apa tidak? Mas Alfa sama Mas Alvin ada orangnya apa tidak? Ya, Mas Alvin. Mana suaramu, Mas Alvin? Oke. Ada ya, Mas Alfa ya? ada, Us. Oke, Mas Alvin ada ya? Mana suaranya, Mas Alvin? Ada. Oke, ada. Ikut ya. Baik, anak-anak. Selanjutnya anak putri. Ya, silakan dinyalakan mikrofonnya anak putri. Kita baca bareng-bareng mulai dari Mudarisun. Ustadz lihat dari sini ya, siapa yang ikut baca dan siapa yang tidak ikut baca. Mulai dari Mudarisun wahid, itsnain, tsalatsa. dari bapak guru dari satu Oke, baik. Alhamdulillah anak-anak atas 4B pinter-pinter, soleh-soleh semuanya. Nah, sekarang Ustadz pengen tanya ya. Nanti silakan dijawab bersama-sama ya. Nah, yang aktif ya, yang aktif. Bukan yang aktif ya, yang aktif. Coba anak-anak dijawab. Apa toh bahasa Arabnya Bapak Guru? Dari Sun. Oke, pinter sekali. Sekarang apa bahasa Arabnya siswa pria? Oke, baik. Bahasa Arabnya teman pria? Sodikun. Oke, good. Sekarang Ustadz bahasa Arab, nanti kamu ke bahasa Indonesia ya, anak-anak ya. Nah, bahasa Arabnya gini, nanti kamu jawab ke bahasa Indonesia. Tilmidun jadidun. Pria baru. siswa pria baru Coba dijawab diulang lagi yang keras ya anak-anak ya. Coba di bahasa Indonesia kan. Tilmidun jadidun. Siswa pria baru Oke, selanjutnya ya. Tilmidun qadimun. siswa pria lama. Oke, selanjutnya mudarrisun jadidun.
Bapak guru baru. Apakah kamu siswa baru? Ya, selanjutnya tilmidatun jadidun. Siswa Putri baru. Nah, sekarang Kak Anjang ya, anak ya, silakan ditranslate ke bahasa Indonesia yang benar. Nah, ditranslate ya, diubah ke bahasa Indonesia. Ini soalnya pertanyaan, tapi nanti kamu apa? Jawabnya ditranslate ke Indonesianya apa? Hal anta tilmidun jadidun. Bahasa Indonesianya apa itu tadi? Apakah Apakah kamu siswa baru? Baru. Ya, satu ulang lagi ya pertanyaannya. Hal anta tilmidun jadidun. Bahasa Indonesianya apa tadi? dia kamu siswa baru? Ya, betul sekali ya. Apakah kamu siswa pria baru? Nah, terus pinter-pinter ya, anak-anak. Alhamdulillah. Ditranslate ke bahasa Indonesia. Hal anta mudarrisun jadidun. Apakah kamu guru baru? Apakah kamu siswa lama? Apakah kamu Guru baru? Apakah kamu bapak guru baru atau guru baru ya? Ya, itu pinter sekali ya. Terima kasih anak-anak masih bisa atau masih ingat jawabannya ya. Sekarang ada kata ganti huwa dan hiya. Huwa dan hiya, kata ganti memanggil seseorang atau kata ganti nama orang menggunakan dia ya. Huwa dan hiya artinya sama. Huwa dan hiya artinya sama. Terus perbedaannya apa? Ada yang bisa jawab huwa sama hiya? Oke, semuanya ikut mau jawab. Mbak Ustadz kasih kesempatan buat Mbak Lintang untuk menjawab ya. Silakan Mbak Lintang. Kalau gua untuk laki untuk perempuan. Oke, pinter sekali. Yang lainnya bisa menjawab perbedaan antara huwa sama hiya? Oke, Mas Kenzi sudah ya, tadi sudah jawab. Sekarang Ustadun, ya oke Mbak Atif. Apa perbedaan huwa sama hiya Mbak Atif? Dua tidak berlahiran dia berlahiran. Ya, huwa untuk anak laki-laki, kalau hiya untuk perempuan ya. Kalau huwa sama hiya itu ditunjukkan untuk seseorang ya anak-anak ya, bukan kata benda. Nah, huwa itu khusus digantikan nama manusia, bukan untuk kata benda ya. Contohnya seperti ini. Dia Rasya. Bahasa Arabnya apa? Dia Rasya. Bahasa Arabnya apa anak-anak? Huwa rasya. Huwa Rasya. Kalau hiya. Kalau dia Clarissa, bahasa Arabnya apa? Dia Clarissa. Dia Clarissa. Terus kalau dia Riko, bahasa Arabnya apa anak-anak? Huwa Riko. Kalau dia Tika. Iya Tika. Oke, pinter sekali. Oke, pinter-pinter anak-anak. Sekarang kita tanya ya.
Mbak Naswa Zara, bisa dinyalakan mikrofonnya. Mbak Zara. Wah, Mbak Zara hilang. Kalau Mbak Tika bisa dinyalakan mikrofonnya? Mbak Tika. Us. Ya, Mbak Tika agak keras ya suaranya ya. Mbak Tika Ya, dijawab Us. yang keras ya. Mas Muki, jawabannya apa? Mas Muki. Mas Muki. Mas Muki. Mbak Tika. Ada yang bisa jawab anak-anak? Kalau ditanya Mas Muka atau Mas Muki, maka jawabannya apa? Ya, Mbak Atif, coba. Mas Muka, Mas Muki, Mbak Atif. Ismi Atif. Mas Riko, Mas Muka. Ismi Rifo. Oke, good. Mbak Lintang, Mas Muki. Ismi Lintang. Oke, good. Mas Raul, Mas Muka. Ismi Raul. Oke, good. Mbak Kaila, Mas Muki. Mbak Kaila. Nggak ada. Mbak Juna. Mas Muki, Mbak Juna. Dijawab. Ismi Juna. Oke, baik. Mbak Skaila. Mas Muki, Mbak Skaila. Ismi Askeila. Oke, pinter. Mas Hilmi, Mas Muka. Mas Hilmi. Nggak ada. Oke, good. Mas Alfa, Mas Muka, Mas Alfa. Ismi Hilmi. Ismi Alfa. Halo, Mas. Awak, awak. Ya. Oke, baik anak-anak. Kalau ada pertanyaan Mas Muka atau Mas Muki itu berarti pertanyaannya tanya sama apa? Nama orang ya, Nana ya. Menanyakan nama orang atau nama kamu lah, nama kamu. Ya. Baik, dari sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Enggak, Us. Ya, Mas Rasya. Ya, hari ini tidak ada soal ya, Nana ya. Hari ini tidak ada tugas ataupun tidak ada latihan soal. Ya, jadi cuma dipelajari saja tadi yang Ustadz sudah ajarkan. Untuk pertemuan minggu depan, Ustadz akan buatkan latihan soal ya untuk persiapan pengerjaan atau persiapan PTS penilaian tengah semester. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama anak-anak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar, kita istirahat dulu ya. Sudah berikan waktu 10 menit. Ya, untuk kalian kamar mandi, mau minum, mau makan jajan, boleh.
dikali 17. Kalau hasilnya sama, cek dulu Nan. Sudah kamu cek? Belum, coba 17 dikali 17 sama dengan 7 kali 7 49. Nah, 9 4-nya simpan, 1 kali 7 tambah 4 11. Terus sekarang 7 kali 1 7. 1 kali 1 1. Oke, betul ya. Nah, yang ini 15 kali 15. Betul ya. Sekarang nomor 4. Nah, nomor 4. 6 berarti yang mendekati berapa kali berapa? 3 kali 3 kan 9. Berarti pakai 2. 2 kali 2. Nggak bisa mas 3, harus sama bilangan kuadratnya. Pakai 2 kali 2. 4. Nah, berarti nanti dikurangi kan masih ketemu hasilnya. 2, 5, 6 dikurangi 4 2. Oke, ini berarti depannya 2. Ini ini kurang ke bawah sana ini. Berarti 8. Dikali 85 kali 5 coba. Masih kurang. 8 kali 5 40. Kebanyakan malah. 82 juga. Apa dikit? Kok tetap sama ya? Berarti sebentar. Tadi dibagi 2 berapa? Nah, jangan gitu loh ya, susah sama kamu. Lucu banget sumpah kucingnya. Kalau mau dulu lah sekarang. Nah nanti kalau dia udah tidur aja. Taruh kandangnya, taruh kandangnya. Jametku dari sini.
Ya. Ada lagi yang mati. Energinya nggak usah dibahas. Coba aja energinya. Ya. Jadi nanti Benko Milo energen. Ya coba. Ya, dicampur-campur di atasnya. Nanti kita bukan kayak es batu ya, kita kan bukan tapi nggak di gelas, di tempatnya es batu. Oh ya, di tempatnya es krim kok es batu sih. Aku punya es krim. Tempatnya es batu itu es batu mau. Es batu. Katanya Bu Is, Mbaknya datang, tapi enggak. Mbaknya itu rumahnya di Sidoarjo, di Surabaya atau sih gila. Sidoarjo Dek. Ayahku loh, rumahnya di Sidoarjo. Tapi nenek ayahku ada. Sama abone Dek. Sama abone. Meninggal. Jamit.
Baik, anak-anakku semuanya sudah mulai ya. Silakan dinyalakan kameranya. Dinyalakan kameranya sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sudah cukup ya untuk istirahatnya. Sekarang Ustazah lanjutkan untuk pembelajaran kita yang selanjutnya ya. Untuk pembelajaran kita yang selanjutnya yaitu Mas Kian dimatikan mikrofonnya. Oke. Kita belajar IPS ya. Baik, anak-anakku semuanya ya, kita belajar IPS. Penampakan alam di sekitar kita ya. Nah, penampakan alam di sekitar kita itu ada pantai. Nah, kalian masih ingat ya? Nah, pantai ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Ya, kalau yang pantai-pantai yang sering kalian kunjungi yaitu pantai landai itu ya. Jadi tidak terjal ya. Untuk wisata juga enak. Kemudian selanjutnya adalah penampakan alam di sekitar kita itu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini anak-anak biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan. Ya, kadang juga dimanfaatkan untuk objek wisata dan usaha perkebunan. Ya, dataran tinggi itu biasanya ya pegunungan-pegunungan gitu ya anak-anak ya, karena di sana dingin ya, segar dan dingin ya, seperti di rumahnya Ustazah di Jawa Tengah sana ya, agak dataran tinggi ya. Tapi tidak terlalu yang dingin seperti Malang enggak ya. Nah, kemudian selanjutnya dataran rendah. Nah, dataran rendah ini ya tempat kita ya, enggak terlalu di pegunungan ya. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah ini berada di sekitar pesisir pantai. Ya, daerah dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan dan industri, ya, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah ya, kalau kalian ke rumahnya Ustazah ya, itu kalau mau ke rumah lewati dulu kebun-kebun tebu ya. Kalau mau ke rumahnya Ustazah Ayu ya, itu harus lewat perkebunan tebu dulu. Nah ya, karena memang di dataran rendah ya, seperti yang kita tinggal sekarang. Nah, itu menjadi tempat mata pencaharian banyak orang juga ya. Ada yang di industri, kantor, bisa juga untuk perkebunan ya. Macam-macam kalau di dataran rendah itu. Nah, ini kenampakan alam ini anak-anak ya sebenarnya sudah pernah kita pelajari. Ya kan? Ini saya hanya mereview saja, mereview sedikit. Nah, ya. Itu tadi untuk penampakan alam ada
3 macam ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku, kalian ya bisa melihat buku siswa sekarang. Buku siswanya dilihat. Ya, buku siswa silakan dilihat halaman 5 sampai 6. Ustazah juga buka buku siswa bentar. Yang mungkin masih belum membuka, Ustazah buka ya buku siswa. Tema 3. Ya. Ini ya, sebentar Ustazah bagikan. Ini ya anak-anak ya. Ya, ini di halaman 6 ini ya. Nah, ini nanti anak-anakku ya sebagai tugas portofolio. Bisa difotokopi dari sini, dari buku siswa kamu ya, minta difotokopi halaman 6. Ya, diusahakan untuk portofolio ya, itu ada lembarnya sendiri anak-anak, jangan dicampur sama buku tulis kamu ya. Nanti kalau misalnya disuruh untuk mengumpulkan ke sekolah ya, nanti bingung. Ya, untuk belajar kamu nanti kesulitan. Jadi ini nanti ya bisa kamu fotokopi, atau kalau misalnya masih belum bisa fotokopi ya Ustazah ada juga nanti dikirimkan di grup, itu nanti di print juga ada. Tapi kalau kamu mau difotokopi juga bisa dari buku siswa boleh. Ya. Nanti kalau mau yang ada di print juga boleh, nanti dikirimkan. Nah, itu nanti ya portofolionya lembarnya nanti dikirimkan ya. Nah, itu nanti kamu tuliskan anak-anak ya. Pantai itu lokasi berapa meter? Ya. Dari permukaan laut. Ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya pantai, dataran tinggi sama dataran rendah itu apa saja. Terus kemudian ya SDE-nya yang ada di pantai itu apa, yang ada di dataran tinggi itu apa, yang ada di dataran rendah itu SDA-nya atau sumber daya alamnya apa saja. Terus manfaatnya ya biasanya dimanfaatkan untuk apa saja ini pantai, dataran tinggi, dataran rendah ya dimanfaatkan untuk apa saja. Terus yang terakhir mata pencaharian penduduk. Ya, mata pencahariannya apa ini kalau yang di pantai? Ya, kalau yang di dataran tinggi apa saja? Yang di dataran rendah juga apa saja? Paham ya untuk tugasnya ya anak-anak ya? Paham, Nanti portofolio ya untuk IPS nanti akan dikirimkan seperti biasanya. Tapi kalau kamu mau fotokopi dari buku siswa juga boleh. Mungkin di dekat rumah ada fotokopian, ya, boleh. Baik anak-anakku ya, untuk pembelajaran IPS sudah cukup. Biasa ya dikirimkan paling lambat sampai jam 8. Jangan lupa ya yang belum mengirimkan montase sampai besok hari Jumat. Ya, montasenya. Ya, kemarin itu ada yang mungkin masih belum paham. Jadi satu gambar ditempel saja di buku, di kertas HVS.
Ya, padahal montase itu ya kan menggabungkan beberapa gambar jadi. Ya. Tidak satu gambar ditempel plek sudah. Ya, ada juga yang seperti itu ya. Jadi ya bagusnya itu ya kumpulan beberapa gambar anak-anak. Ya, contohnya yang kemarin itu sudah mengirimkan ada Mas Raul itu bagus. Ya, Mas Raul itu kemarin tentang transportasi ya Mas Raul ya. Iya. Nah ya Mas Raul itu kemarin tentang transportasi ya, bagus itu anak-anak ya. Montasenya itu di montasenya Mas Raul itu ya ada gedung-gedungnya ya. Seperti di ibu kota ya, seperti di kota-kota seperti itu ya, ada lampu lalu lintasnya, kemudian ada alat transportasinya ya, dari bis, taksi, mobil, ada yang lagi bersepeda juga ya, kemudian dilengkapi juga ada awan, matahari ya, bagus. Itu memang alat transportasinya ya memang benar-benar digunting satu-satu, ditempelkan anak-anak ya, karena terlihat ya, yang cuma satu gambar ditempelkan langsung ke HVS yo kelihatan ya. Ada juga yang bukan gambar jadi ya, jadi seperti dilukis, beda anak-anak ya, ini bukan melukis, ini montase, menggabungkan gambar-gambar jadi menjadi karya seni yang baru. Nah ya, masih ada yang salah pemahaman tentang montase ya. Ada juga yang sudah memang bagus ya, banyak juga ya. Tapi ya ada juga yang seperti itu ya, hanya satu gambar jadi satu gambar itu sudah di dalamnya sudah semuanya ya, dia mungkin langsung ngeprint, cari di internet ya, satu gambar langsung ditempel di kertas. Udah. Padahal montase itu ya penggabungan dari gambar-gambar jadi. Kalau mau ditambahi arsiran warna boleh. Ya, ditunggu untuk karya montasenya ya. Yang belum mengumpulkan besok terakhir. Terus kemudian anak-anak ya, ini Ustazah tutup ya untuk tugasnya. Ya, nanti tugasnya adalah portofolio ya, nanti dikirimkan. Kemudian Ustazah informasikan juga anak-anak ya, minggu ini adalah pertemuan tema 3 yang terakhir. Ya, mulai minggu depan itu kalian sudah latihan soal PTS. Ya, jadi dipersiapkan ya, materi-materi yang sudah dikirimkan sama Ustazah seperti rangkuman ya, itu kamu jadikan satu, kamu pelajari, kamu baca-baca lagi ya, karena kalau sudah ketemu PTS biasanya kamu itu suka lupa-lupa, apalagi materinya dari tema 1 ya, sudah lupa-lupa itu ya, yang diingat tema 3 saja. Padahal nanti PTS itu ya dari tema 1 sampai tema 3. Nah, latihan soal PTS-nya online Us ya, masih belum tahu ya, masih belum ada informasi. Semoga nanti ketika PTS kalian bisa masuk. Nah, jadi nanti Ustazah bisa langsung tahu ya, bisa langsung mengukur kemampuan kamu yang sesungguhnya. Ya, kalau mengerjakan di sekolah kan kamu nggak bisa itu tengok-tengok kanan kiri ya, langsung Ustazah tegur. Nggak bisa tengok-tengok ya. Tengok-tengok aja nggak bisa ya, apalagi mau buka buku, mau lihat di internet tuh langsung Ustazah panggil ya.
Ustazah sobek nanti kertas soalnya ya. Enggak ya. Jadi melatih kemandirian dan tanggung jawab kamu ya. Semoga nanti ketika PTS masuk, kalau Ustazah sih berdoanya begitu ya. Jadi nanti kalian juga bisa tahu anak-anak ya, bisa mengukur kemampuan kamu sendiri selama ini belajar kurang lebih dari bulan apa? Juli ya, Juli, Agustus, September, 3 bulan. Nah ya, kira-kira benar-benar masuk apa enggak pelajarannya, gitu loh ya. Oke, jadi dipersiapkan ya anak-anak ya, untuk yang tugasnya masih lupa-lupa mengirimkan, silahkan dikirimkan. Kalau sudah PTS berarti Ustazah harus siap-siap merekap nilai-nilai kamu di rapot. Ya, jadi kalau tugas kamu yang bolong-bolong ya gimana? Ustazah sudah sering mengingatkan tetap belum dikirimkan ya Ustazah. Berarti Ustazah anggap kamu tidak mengirimkan, berarti kosong nilainya. Ya. Kamu juga ya, tugas kamu juga mengingatkan ke ayah atau bunda kamu. Siapa tahu ya bunda kamu kan repot, sibuk. Ya, diingatkan, ya Bu, ini sudah dikirimkan belum? Ya, tugasku sudah dikirimkan belum hari ini ke Us Ayu atau ke ustadzah yang lain. Ya, jangan kamu, sudah saya mengerjakan, saya nggak mau tahu sudah dikirimkan apa belum. Ayah dan bunda kamu kan harus kerja, harus ngurus rumah ya, bunda kamu juga ya, repot, sibuk. Jadi kamu setiap hari ya ikut mengingatkan juga anak-anak. Siapa tahu bunda kan lupa, ayahnya lupa, kasihan ya. Oke ya, itu saja informasinya, persiapan. Untuk minggu depan itu latihan soal ya. Kalau latihan soal itu nanti insya Allah sudah ada kunci jawabannya ya. Tapi tetap kamu berlatih secara mandiri dulu. Jadi kamu nanti bisa tahu, oh salahku di nomor ini ya, salahku ternyata segini gitu anak-anak ya. Ada yang mau bertanya sebelum Ustazah akhiri? Tidak ada ya, cukup ya. Untuk besok penilaian harian, ya jangan lupa belajar. Kemudian jangan lupa juga untuk ibadahnya anak-anak ya. Oh ya, yang masih belum mengisi ada. Monitoring jangan lupa ya, setiap hari 2 monitoring. Monitoring keagamaan dan sikap. Nah, ya minggu kemarin sudah mengirimkan untuk menulis surat ya, sudah tanggung jawab. Mas Alvin minggu kemarin sudah mengirimkan menulis surat belum? Belum, Mas Alvin. Surat Al-A'la sudah belum? Ya. Belum. Sudah. Belum? Nah, lupa toh, ini sudah hari Jumat loh. Numpuk kamu. Nanti ya, Mas. Ya, Us. Nah, ya. Ini yang masih sering itu juga Mbak Mustika ada enggak ini Mbak Mustika? Enggak ada. Ya. Tugasnya numpuk, kemudian hukumannya tidak dilaksanakan. Ini gimana ini? Ya. Oke. Baik. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Kita berdoa dulu. Nah, silakan dipimpin sama Mas Raul. Dipimpin ya Mas Raul. Siap berdoa. Siap wahid isnain salasah arba'ah. Udu'ullaha jama'atan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali mu'tahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqam wa filan